Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ngejelasin untuk pembuatan voucher ikuti toko dan voucher toko. Langsung aja kita cek. Pertama kita masuk ke seller center ya. Di sini masuk ke promosi saya. Nah, di sini ada pilihannya voucher ikuti toko. Tinggal diklik aja. Kemudian ini yang sudah berjalan ya, sudah berjalan. Kita coba cek dulu nih. Nah, kita cek ini nominal diskonnya 2.500, minimum pembeliannya 40.000, kuota pemakaiannya 9.999 ya. Jadi di setting secara maksimal gitu ya. Terus nah coba kita buat lagi ya, di sini kita coba akhiri dulu, terus kita buat lagi voucher ikuti toko misalkan 2,2K misalkan ya. Di sini setting juga untuk periode promo vouchernya, misalkan kita sampai bulan 4 lah ya. Terus nominal diskon atau persentase diskon tergantung teman-teman. Saya saranin sih supaya lebih menarik itu nominal diskon ya, jadi langsung kena. Nah, terus yang bisa dilakukan tergantung juga produk teman-teman di tokonya masing-masing. Misalkan ketika profitnya masih besar, bisa lebih menarik dibuat voucher 5.000 atau 10.000 dengan minimum pembelian yang bisa dijangkau. Misalkan nih harga produk teman-teman itu 100.000, profitnya taruhlah 40.000 misalkan ya. Nah, bisa dibuatkan voucher 5.000 nih, 5.000 dengan minimum pembelian misalkan yang terjangkau, misalkan 20.000. Jadi jangan sampai bikin voucher ikuti toko tapi memaksa beli harus 2 biji ataupun misalkan 3 pieces gitu ya. Jadi voucher ikuti toko untuk membuat pembeli bisa jadi follower kita, itu intinya ya. Jadi jangan sampai berorientasi bahwa ini rugi banget nih kita kasih voucher ikuti toko tapi kegedean misalkan ya. Jangan beranggapan bahwa voucher ikuti toko itu tidak ada manfaatnya, hanya sekali pakai aja, tapi bisa jadi menjadi follower tetap kita juga gitu ya. Jadi intinya voucher ikuti toko untuk menjaring follower ya, biar bisa ditargeting, entah dia beli ataupun tidak, yang pasti data pixelnya sudah nempel di kita gitu. Terus nominal diskon, ini pemilihan nominal diskon, taruhlah ini 2.000 misalkan ya, 2.000. Nah, karena saya nominalnya kecil karena harga price-nya itu memang kecil, di bawah 30.000 gitu. Jadi terus disesuaikan juga dengan profitable masing-masing. Yang pasti dibuat agar voucher ini bisa terjangkau gitu. Kalau saya setting 30.000 misalkan minimalnya. Kuotanya kita maksimalin. Nah, teman-teman kalau misalkan memang mepet juga bisa, yang pasti sih intinya voucher ikuti toko tuh harus ada, mau 1.000 tapi dengan nominal pembelian, minimum pembelian yang terjangkau ya. Jangan sampai terlalu memaksakan, misalkan nih voucher 10.000 atau 20.000 voucher ikuti toko tapi minimal pembeliannya 200.000 ya. Jangan kayak gitu juga, nggak efektif juga ya. Jadi kecil aja yang pasti bisa langsung ngegigit gitu ya. Terus tinggal konfirmasi, udah selesai. Voucher ikut toko akan tampil nanti jam 21.59 gitu ya. Terus lanjut kita buat voucher toko yang efektif gitu ya. Voucher toko di sini masuk ke menu yang tadi sama, ada voucher toko saya, tinggal diklik aja. Nah, ini kan voucher, kalau misalkan teman-teman memang sudah konsisten memakai flash voucher dari Shopee gitu ya, ikutan flash voucher Shopee ya, misalkan harganya masuk, ikutan flash voucher Shopee secara konsisten,
berarti voucher toko saya juga nggak usah, juga nggak apa-apa, asal nyambung terus tuh, jadi aktif terus, jadi nyambung terus, ikuti setiap minggunya itu kan 1 minggu sekali tuh flash voucher, jadi ikuti semua flash voucher yang harian gitu ya. Nah kalau misalkan memang belum ada voucher voucher tokonya, bisa dibuat langsung di sini, ada pilihannya voucher toko ataupun voucher produk gitu ya. Kalau misalkan voucher produk berarti hanya untuk produk tertentu. Nah, bisa lebih dispesifikasikan gitu. Kalau misalkan ini kita buat vouchernya 20.000 tapi untuk menjual produk yang 250.000, itu kan bisa pakai voucher produk. Atau voucher toko ini untuk keseluruhan yang ada di toko, jadi bisa masuk ke mana saja gitu ya. Nah ini kan ada juga voucher live. Voucher live itu khusus untuk ditampilkan pada saat live, jadi ketika tidak live voucher ini tidak akan tampil. Ada voucher video khusus untuk tampilan video gitu ya, jadi bisa teman-teman dikombinasikan. Nah kenapa bisa dibuat kombinasi seperti ini, yang perlu teman-teman ingat bahwa voucher video dan voucher live itu trafiknya berarti kan organik ya, trafiknya organik, jadi bisa dibuat vouchernya lebih besar dari voucher toko yang normal gitu. Jadi kalau misalkan buat voucher toko misalkan 5.000, buat voucher live 10.000, 2 kali lipatnya, karena memang di live ini atau di video ini tidak menggunakan biaya lagi ya, tidak menggunakan iklan, tidak menggunakan biaya promosi lainnya gitu ya, jadi benar-benar organik. Jadi teman-teman bisa dibedain untuk voucher toko dan voucher live setelah voucher video itu lebih besar gitu. Nah di sini juga ada voucher pembeli baru nih. Voucher pembeli baru, toko menyediakan pembeli baru dan potensial. Nah ini ya bisa dipakai juga. Voucher pembeli terpilih. Nah voucher terbatas. Nah voucher terbatas itu kalau saya dulu itu buat, jadi gini, saya itu dulu kolaborasi dengan toko lain ya, dengan toko lainnya. Jadi saling bertukar traffic gitu, tapi sesama toko di Shopee gitu. Dan itu tokonya memang sudah jadi satu inilah, satu apa ya, disebut satu company sih enggak juga sih ya, tapi beda company, cuman satu jurusan lah ya, jurusan dan udah deket banget gitu. Jadi ketika teman-teman punya partner nih toko A dan toko B, nah teman-teman tuh sebenarnya bisa buat tukar traffic tuh. Jadi toko A bisa masuk ke toko B bisa masuk ke toko A, dan seterusnya. Nah pemancingnya adalah voucher terbatas. Jadi khusus untuk traffic dari voucher dari toko B itu dibuat lebih besar dari voucher-voucher yang lain, karena vouchernya gratis nih didapat dari toko lain. Nah khusus untuk toko A itu untuk ke toko B, dan dibuatkan dari toko B itu kode vouchernya gitu. Jadi masing-masing toko buat kode voucher terbatas, terus ditempel di banner di masing-masing toko gitu. Nanti coba saya simulasiin cara buatnya seperti apa ya. Jadi misalkan ini kita buat, taruhlah voucher ini misalkan partner B2B misalkan ya. Ini vanilla 02. Ini sampai bulan 30 misalkan. Nominalnya 10.000. Minimum pembeliannya taruhlah di sini 50.000 misalnya. Kuota pemakaiannya 9.000. Nah jumlah maksimalnya 1, terus ininya ya. Nah ini kode voucher ini yang harus teman-teman kasihin ke toko B nih 002. Nah ini kan kode voucher ini tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan. Pengaturan tampilan voucher tidak ditampilkan. Produk yang berlaku semua produk ya, berarti, atau pilihan produk tertentu, terserah lah ya. Saya saranin sih semua produk gitu. Nah terus ketika ini udah jadi nih, udah dibuat, dikonfirmasi,
Nah, kode voucher ini teman-teman di-share di media sosial ataupun di-share ke toko yang partner teman-teman. Jadi dibuatkan banner bahwa informasi untuk produk misalkan fashion anak bisa visit ke toko A dengan kode voucher sekian gitu. Nah, itu cross selling jadinya. Jadi B2B, business to business, tukar traffic gitu. Jadi masing-masing juga, tapi di toko yang satu pun sama mengarahkan ke toko yang B, ke toko B mengarahkan ke toko yang A gitu ya. Jadi masing-masing punya apa? Punya traffic yang dari masing-masing toko gitu. Jadi saling bantu. Nah, seperti itu ya strateginya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau saya contohin seperti inilah ya. Saya contohin coba di Canva misal. Taruhlah ini buat banner ya. Buat banner terlebih dahulu yang banner. Misalkan ini ya. Buat bannernya jangan gede-gede, jadi sedikit aja ya. Jangan, karena nanti kan mengganggu. Nanti kalau saya sih dikasih jatahnya segini nih. Nah, misalkan nih taruhlah di sini itu kita buat apa ya? Kita buat ini dulu deh. Amin. Misalkan ini ya. Terus tagnya tambah fashion dewasa bisa visit ke toko A misalkan ya. Ini sampel aja ya. Toko A. Dapatkan misalkan voucher khusus pelanggan toko B misalkan ya. Ini masukin kode vouchernya Fan 02 misalkan, ini kode vouchernya. Nanti ini dipercantik ya. Dipercantik juga biar lebih menarik lah. Dari masalah warna segala macem, terus biar lebih mencolok gitu ya. Biasanya Shopee biru ya. Nah, ini. Taruhlah ini seperti ini ya informasinya. Jadi intinya di sini itu kita bagi-bagi voucher yang mau visit ke toko A dengan kategori kaos dewasa, fashion dewasa atau fashion anak gitu ya. Jadi saling tukar, dan di toko A pun sama dibikin seperti ini. Yang mau ke fashion anak bisa visit ke toko B misalkan ya.
Nah, ketika udah dibuatkan seperti ini, baru nanti dibikin di dekorasinya itu hyperlink. Jadi kasih link si toko A gitu ya. Jadi masuk trafiknya ke toko yang lain yang kita maksud gitu. Nah, itu maksud dari pembuatan toko voucher terbatas gitu ya. Selain untuk apa? Untuk di-share di media sosial, juga bisa juga dipakai untuk cross selling ya. Jadi ini sama dikasih teman-teman bisa nggak kita kira settingnya nih. Ini kayak saya kasih tahu. Nanti lengkapnya pas dekorasi toko ya. Lengkapnya saya kasih tahu sebentar aja di sini dekorasi toko. Nanti ngebahas dekorasi toko itu yang powerful itu seperti apa. Nah, misal ini sih misal ya, contoh ya, ini kan jelek nih ya. Kita buat sampel aja. Buat sampel aja nih. Dua. Kita buat sampel aja, kita coba di masukin ke sini. Nah, pilihnya untuk bannernya yang banner foto dengan beberapa area klik nih, masukin ke sini misalkan. Ya, dari perangkat. Terus di sini masukin ini. Ya, masukin ini. Lalu atur areanya. Nah, area di sini, nah ini kan yang buat traffic ke toko lain nih ya. Kode voucher toko A masuk ke toko B misalkan. Nah, terus tautannya pilih link khusus. Link khusus. Link khusus seperti ini. Terus kita coba buat HTTPS misalkan shopee.co.id. Terus ini link toko yang mau teman-teman maksud ya, yang mau teman-teman tuju. Misalkan yang sudah kolaborasi dengan teman-teman toko apa, nah nanti masukin linknya seperti ini ya. Link toko lah ibaratnya ini ya, https shopee.co.id. Terus ini boxer Psycho misalkan. Saya konfirmasi sorry. Ini hanya dalam promo atau streaming preview di Shopee. Ntar. Oh, berarti yang ininya disimpan di sini, yang ini sini. Sorry. Yang ini coba ya. Yang satu foto. Nah, yang satu foto. Nah, ini. Nah, https shopee.co.id. Ini misalkan boxer Psycho ya, misalkan seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya, saya buat simpan misalkan. Nah, kita coba tampilkan di sini, kita coba tampilkan. Terus gunakan, tampilkan lagi nama draft. Sorry, nama draftnya sudah ada katanya nih. Ini kita rubah dulu. Ekwan aplikasi kita rubah lagi, kita tampilkan halaman toko ya, seperti ini. Nah, ketika sudah tampil cashnya, nanti belum tampil, bentar, bisa agak lama. Nah ketika ini sudah tampil di sini,
Oh, ini kan untuk mengarahkan ke toko lain ya, toko yang sudah kerjasama dengan kita. Baru diklik di sini nih, kode voucher, terus klik now misalkan ya. Tinggal diklik di sini langsung masuk ke toko yang lain nih. Gudang celana boxer tuh ya. Seperti itu. Jadi cross sellingnya seperti itu. Ya, bentar saya kembalikan dulu ke posisi semula. Yes. Ya, paling itu aja untuk setting voucher ya, setting voucher beserta juga cara untuk memaksimalkan voucher itu terpakai dengan baik, baik dengan cross selling ataupun dengan voucher tampil di toko kitanya juga ya. Untuk lebih detailnya, untuk di konsep di dekorasi toko nanti saya buat juga yang lebih powerful nih. Ini kan contoh sampel aja nih ya. Ini saya perbaiki dulu sebentar. Nah, ini udah beres ya. Jadi gini ya, bikin vouchernya terus tinggal konfirmasi gitu. Terus mau bikin voucher toko, buat voucher toko ini juga sama X2, ininya jadwalnya kapan sampai kapan misalkan ya. Terus nominalnya mau nominal diskon atau presentasi diskon. Saran saya sih nominal diskon biar lebih powerful. Bisa 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 tergantung profitable teman-teman gitu ya. Terus di sini juga minimum pembeliannya yang bisa kejangkau. Jadi sebisa mungkin ketika tearing itu ada di flash voucher, di sini itu tearingnya sedikit gitu. Jadi misalkan voucher 5.000 atau 2.000 lah ya. 2.000 minimal pembeliannya 10.000 misalkan. Nah, ini kan lebih terpakai gitu. Jadi fungsi vouchernya itu jadi memang berfungsi dengan baik. Tapi kalau misalkan voucher 15.000 tapi di sini 250.000, ya percuma bikin voucher kayak gini. Nggak usah bikin aja sekalian gitu. Ini kalau logikanya produk teman-temannya memang 20 ribuan gitu ya. Tapi kalau misalkan produk teman-temannya memang yang jualnya misalkan 650.000 gitu ya, harganya yaitu masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalkan harga teman-temannya masih di bawah 50 ribuan, jangan sampai juga bikin voucher 15.000 dengan nominal ininya kebesaran gitu, minimum pembeliannya jadi tidak terjangkau gitu ya. Jadi yang terjangkau aja. Yang terjangkau itu gimana teman-teman? Ketika sudah berjalan penjualannya, kan ada tuh bisa dihitung rata-ratanya pembelian itu berapa pieces sih. Misalkan pembeliannya rata-rata 3 gitu ya, atau rata-rata 4, 5, 6. Nah, di situ kan punya gambaran tuh kalau 3 tuh sebenarnya berapa sih dia bayar, atau berapa sih nominalnya gitu. Kalau misalkan 3, oh ternyata 3 harganya 50 ribuan, berarti 150 ribu gitu ya, 150 ribu. Nah, buat voucher yang terjangkau dengan yang itu gitu. Jadi tergantung versi toko teman-teman jual produknya apa, disesuaikan gitu ya. Jangan sampai bikin voucher itu yang susah dijangkau, karena voucher itu untuk menjerat pembeli untuk beli. Tapi kalau misalkan bikin voucher yang susah terjangkau, itu sama aja bohong. Nggak usah bikin voucher sebenarnya, buat apa, nggak berfungsi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Sekian dulu untuk pembahasan voucher toko dan kelebihan voucher toko yang bisa digunakan dari teman-teman. Kalau misalkan menyimak itu sebenarnya lebih canggih ya, ada B2B segala macam. Nah, itu bisa dipraktekkan oleh teman-teman juga, antar teman juga, antar partner juga bisa cross selling lah ya. Paling gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.